Welcome to Punch Club 2 Fast Forward, di mana aku bekerja dengan beberapa geng kriminal, tapi juga bekerja untuk polisi. Mencoba menjadi petarung terbaik di kota, sekaligus menjadi pelatih terbaik. Jangan lupa cek video sebelumnya di mana aku menamatkan 100% Punch Club. Sekarang kita berada di masa depan dengan misi untuk mencari ayah kita yang hilang. Tapi walaupun ayahku terkenal, tapi tidak ada yang tahu kenapa dia menghilang. Punch Club 2 Fast Forward, langsung main. Apa ini? Easy, normal, nggak ada tak hardcore itu. Udah normal. Cerita dimulai ketika aku flashback tentang kejadian di Punch Club yang pertama, di mana ayahku bertemu dengan ayahku, I'm your father, dan kehilangan kucing kesayangannya. No. Mimpi yang aneh, dan ternyata aku sedang bermimpi. Aku langsung pergi ke ruangan TV untuk bertemu dengan ayahku dan ibuku. Oh nih, kita. Lalu ibuku memintaku untuk ngambilin permen. Adrian, cok. Adrian ya nih. Lah, kok jadi ulet? Giant slime, mom. People change over the year. Tapi semua itu tidak penting. Yang penting adalah semua ini tidak ada yang nyata. Aku dan ayahku tidak pernah bertemu. Di sini. Singa, lion pang, I'll punch your face. Tiba-tiba aku pindah ke tengah jalan. Lalu aku mengancam akan memukul siapapun yang mengganggu keluargaku. Like everyone. Wow, main keroyokan. Punch me in the head, that's an order. Wih. 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 Apaan sih? I show you. Waduh, di one shot mati. Lalu ada benda aneh yang sedang berbicara. Dan ternyata itu adalah ayahku versi hologram. Aku memohon kepada ayahku untuk jangan kemana-mana. But you have to. Please, don't leave me. Find me in the upper city. Kaget anjing, gede bener suaranya. Lalu aku terbangun lagi. Sekarang benar-benar bangun. Woi, anak kita push up juga ya. Rumahnya jelek. Ini tinggal satu, ini buntung ininya, Cok. Wih, push up. 2 tangan, culun. Makan. Lalu aku ingin mengambil makanan di dispenser yang bernama Mr. Spencer. Tapi permintaanku tidak valid dan katanya tidak ada makanan yang tersedia. Dan di saat genting seperti ini, yang kita lakukan adalah Mom, kalau kita ada masalah, solusinya apa? Panggil emak. Yes sir. Ngapa kau sosokan gini? Aku langsung pergi menemui ibuku yang sedang tertidur. Lalu aku bilang kalau aku lapar dan mesin dispensernya tidak nyala. Aku ingin memanggil tukang, tapi kata ibuku jangan. Nanti mereka kaget kita punya makanan, karena kita selama ini mencuri. Lalu ibuku mengoceh kalau dia itu perempuan yang miskin, sakit, dan tinggal bertahun-tahun bersama orang yang meninggalkannya. Kamu fatherless. Ayah kita beli susu dan tidak balik-balik. Ngomong apa makku nih? Kau tidak sendiri, kan ada ikan. Ya cok, sudah di masa depan kita. Nostalgia sekali. Ini toko Apu di sini, rumah Adrian dan Roy di sini. Ini tempat Casey kita kerja. Tempat kita nguli cok. Udah jadi begini. Ini gara-gara gue nguli di sini nih. Terima kasih sama gue. Lalu aku pergi ke rumah tetanggaku bernama Henry. Dia menawarkanku untuk nonton film bersamanya. Henry ini memang seorang maniak film. Aku bilang kalau dispenser makananku rusak. Will you try punching it? Apa-apa dipukul. Dan bilang selama ini aku makan dari hasil curian. Henry menyuruhku untuk membeli di toko, tapi ibuku melarangku untuk keluar rumah jauh-jauh. Anak mami, gak boleh pergi jauh-jauh. Tapi Henry membolehkanku untuk keluar rumah jauh-jauh. Dia menyuruhku untuk membeli hamburger untuknya. Dan sisa uangnya boleh aku gunakan untuk membeli makanan. Grow up kid. Grow up. Lu udah gede. Aku langsung pergi ke toko Apu's Shop. Bagaimana perawakan Apu di masa depan? What the fuck? Kenapa Apu tinggal kepala anjir? You're a head in a jar and you talking. Lah ngapa bolak-balik kau nih? Apu ternyata ingin mengganti badannya ke badan seorang atlet. Badan lamanya dijual, tapi belum juga dapat badan yang baru. Malah ada krisis. Jadi makanya dia kayak gini. Aku langsung ingin membeli makanan. Hamburger untuk Henry dan makanan yang bernama Cooking Kit. Lalu Apu menyuruhku untuk bayar pakai chip. Tapi aku nggak tahu chip apa. Dan katanya namanya GPP chip. Dan kata Apu semua orang wajib punya chip tersebut. Dan tiba-tiba ada seseorang yang datang.
Mr. Bobo Junior. Dia adalah Bobo Junior, anaknya Bobo. Dia ingin merampok tokonya Apu. I'll save you, Mr. Talking Pickle Jar. Tapi Bobo Junior malah menyogokku dengan sebatang coklat yang bernama Slicker. Wait, apa ini Slicker anjir. Sampai-sampai aku lupa kalau Apu sedang dirampok. Aku langsung pasang kuda-kudaku untuk melawan dia. Dan beginilah tampilan sebelum kita fight. Terdapat slot serangan, lalu aku disuruh memilih di antara kick atau punch. Aku memilih kick, dan setiap ability yang aku pilih, perk yang di atas akan menyala dan memberikanku kemampuan. Lil Bobo namanya. Kenapa ada like-nya, Cok? Good person point. Gila ya, nggak kita zaman dahulu, nggak anak kita sekarang, sama-sama membantu melawan perampok. Butuh beberapa waktu untukku beradaptasi dengan sistem baru di game ini. Untuk sekarang defense dan modifier belum ada, jadi kita gas seperti ini. Kita lawan, santai aja. Anaknya culun pasti. Anjir, keren Cok efeknya Cok. Nggak PPT anjir, ada animasinya. Defeated. Setelah bertarung, aku mendapatkan kebahagiaan dan mastering ability yang barusan aku pakai. Dan tiba-tiba polisi datang menghentikan pertarungan tersebut. Dan kami berdua ditangkap oleh polisi tersebut dan dipaksa pergi ke kantor polisi. Dan Bobo Junior berterima kasih karena aku nggak nurunin JPP-nya. Dan sebagai tanda terima kasih, aku disuruh datang ke Slime Farm untuk bekerja di sana. Lalu datang seorang hologram. Aku sebut dia Holo Surgeon. Dia bertanya apa yang terjadi kepada chipku. Aku bilang kalau aku tidak punya chip tersebut sama sekali dari lahir. No lab paling anak ini. Dia harus iya Cok, no lab Cok. Lalu aku bertanya tentang ayahku karena ibuku tidak pernah ngasih tahu sama sekali. Dia bilang dia adalah salah satu petarung terbaik. Dan kalau mau tahu spesifiknya, aku harus menjadi anggota polisi terlebih dahulu. Pertama-tama aku butuh 2000 GPP dan belajar tentang hukum. GPP apa anjir? GPP nggak apa-apa. Cetan cewek itu gak apa-apa. Aku lumayan tertarik dengan penawaran tersebut dan pertarungan barusan di tokonya Apu dimaafkan dan tidak dapat denda sama sekali. Yay. Lalu aku disuruh oleh polisi tersebut untuk memasang chip di kepalaku. Lalu polisi tersebut menjelaskan kalau GPP kepanjangannya Good Person Point dan memiliki 9 GPP artinya aku adalah orang baik dan aku dapat pergi ke Upper City. Dan cara mendapatkan GPP tersebut biasanya orang yang melakukan kontribusi besar, termasuk menang turnamen. Dan saatnya aku untuk memasang chip. Now you have chip. Anjing cuma dicolok gitu apa gimana? Dan mulailah hari pertamaku di Punch Club 2. Aku baru ingat kalau Bobo Junior tadi memberiku sebuah coklat. Di game ini sekarang kita bisa membawa makanan kita kemana-mana. Kita punya kantong cuy akhirnya. Bisa makan di jalan. Aku memakannya dan aku disuruh pergi ke Silver's Gym untuk berlatih di sana. Tapi pertama-tama aku harus ngobrol dengan ibuku terlebih dahulu. Aku langsung bilang ibuku kenapa dia selama ini berbohong. Ibuku bilang kalau ayahku adalah petarung terbaik. Dan ketika ibuku mengandungku, ayahku langsung masuk turnamen terbesar di planet ini. Dan seharusnya menang, tapi tiba-tiba menghilang. Nggak tahu pergi kemana. Lalu ibuku bertanya aku dari mana. Aku bilang kalau aku dari kantor polisi. Ibuku menyuruhku untuk tidak dekat dengan orang-orang tersebut. Karena mereka kerjaannya cuma berantem. Aku bilang kalau aku hidup di kota yang penuh dengan pukulan, maka aku harus menjadi yang terkuat. Dan akan menjadi seperti ayahku. Chapter 1 Big City Life. Karena aku masih lapar, jadi aku membuka kulkas. Kulkas andalan kita. Terdapat mekanisme baru, yaitu sekarang kalau aku ingin makan di rumah, aku harus memasaknya dan butuh sedikit waktu. Contohnya cooking kit ini, aku membutuhkan 1,5 jam untuk memasaknya. Jadi waktunya kita makan. Dan tidak lupa kita cek story tree. Kenapa nih? Michael Jackson? Oh kan. Aku langsung pergi kembali ke rumahnya Henry untuk memberi burger pesanannya dan bercerita kalau aku tadi ditangkap polisi, tapi berakhir mereka nawarin aku pekerjaan dan berkesempatan untuk mencari tahu tentang ayahku. Lalu Henry mengajakku untuk nonton film. Aku pastinya mengiyakannya. 90 menit aku habiskan dan sekarang terdapat logo tangan metal di pojok kiri atas. Itu namanya Old School Respect yang berguna untuk membuka perk atau buff. Aku membuka slogger agar aku bekerja lebih efisien. Lalu Henry ingat kalau Apu punya tape film. Aku disuruh untuk ambil tape tersebut dan sekarang di map terdapat gym dan Bobo's Farm. Lalu aku pergi ke toko Apu. Halo Mr. Fishbowl, dan memberitahunya kalau aku sekarang punya GPP chip. Dan karena aku sudah melindungi tokonya, jadi aku ingin meminta diskon. Tapi ternyata nggak boleh. Tapi Apu kenal seseorang yang bakal ngasih aku pekerjaan, yaitu jadi pembuat mie yang berada di Club Street. Lalu tidak lupa untuk bertanya tentang tape film. Dan kata Apu itu sudah dibuang di tempat sampah. Lalu aku meminta tape tersebut. Oh anjing. Dan tiba-tiba harganya jadi $100. Jadinya aku bakal beli nanti. Ini siapa ini? Oke, gua samperin pergi anjay.
Aku langsung pergi ke gymnya Silver dan bertemu dengan Silver. Dia menjelaskan kalau tempat gymnya sudah menjadi tempat yang terbaik. Loh, wow, bapak kita. Wow, tidak seperti mafia Rusia yang ada di Junkyard. Dan akhirnya aku tertarik dengan tempat tersebut. Dengan bantuan Silver, aku bisa menjadi mesin pembunuh hanya dengan sekali tombol. Tanpa basa-basi, aku langsung sign up. Lalu tiba-tiba ada orang aneh yang bersumpah kalau aku akan mati dengan mengenaskan. Dia menyebut dirinya adalah Lord Huey. Lalu aku bertanya siapa dia. Orang tersebut namanya Huey. Sekitar 20 tahun lalu dia adalah bandit yang bekerja untuk Bobo. Tapi sekarang dia memanggil dirinya Lord karena GPP-nya banyak. Dan jika aku ingin mengalahkannya, aku butuh GPP yang banyak agar bisa menantang dia. Dan aku bisa mulai pertarungannya sekarang. Dan ini adalah petarung-petarung yang ada di liga ini. Songmo, cok, masih ada Songmo. Dan sekarang lawanku adalah JD. Aku bisa melihat status musuh dan skill apa yang digunakannya. Use for total purpose. Dan Silver League ini diadakan antara jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Oh, ada waktunya masuk, Jok. Sekarang anjir. Dan kalau aku tidak datang tepat waktu, maka akan dihitung kalah. Langsung saja aku mulai pertarungan melawan JD. Kenapa nama gue player ya? Karena masih tutorial, jadinya aku bisa menang. Jatuhnya gitu anjing. Oh man, even my grandmother fights before that. Apa sih orang nih? Dan aku mendapatkan protein bar dari Silver. Dan setelah menang pertandingan, aku mendapatkan GPP atau good percent pointku yang bisa digunakan untuk membuka skill lain. Aku membuka skill block dan memakan protein bar tersebut. Wey, ranking 7 aja udah sosokan cuy. Dan mengambil barbell sprint agar aku berkeliling kota lebih cepat. Aku langsung pergi ke Club Street dan bertemu orang yang namanya Noodleman. Dan aku ingin bekerja untuknya. Dan aku juga bisa membeli makanan darinya. Tapi aku perlu sesuatu yang hurufnya Y ini. Aku langsung saja bekerja untuknya sampai berganti hari. Dan sekalian juga aku sign in untuk pertarungan berikutnya. Dan aku penasaran apa isi bangunan ini. Oh, Bruce Lee. Factory Junkyard. Aku pergi ke Junkyard dan bertemu dengan orang yang bernama Grisha. Aku bilang aku sedang ingin memperbaiki alat gymku. Dan aku bisa membeli peralatan tersebut di dia. Dan aku bisa mulai bekerja untuknya. Tapi sebelum itu, aku pergi ke Bobo Swamp dulu. What the fuck? Big Bo. Aku bertemu dengan Bobo yang berpenampilan aneh. Dan ketika aku ingin bekerja, katanya nggak boleh karena belum waktunya. Dan aku disuruh kembali jam 8 pagi. Aku langsung pulang untuk mengisi energiku dan melakukan sedikit push up. Aku mau beli makanan, lalu aku ingin memakannya di rumah. Tapi ketika aku ingin memasak, ibuku malah marah. Karena dia sedang berusaha untuk tidur. Dan aku disuruh untuk tidak bikin suara. Karena aku nggak tahu harus ngapain, jadinya aku langsung tanya Apu. Nggak boleh makan anjir. Aku langsung pergi ke tokonya dan bercerita tentang ibuku yang nggak bisa tidur. Asomaba doesn't mean asal drug. Dan Apu menyarankanku untuk membeli permen yang ada di vending machine yang berwarna hijau tersebut. Aku langsung membeli 5 agar ibuku tidak ngomel terus. Abis duitku, abis. Aku langsung pulang dan memberikan permen tersebut kepada ibuku. Aku memberi ibuku 1 permen dan sisanya aku taruh mangkok. Dan sekarang aku akhirnya bisa memasak dengan tenang. Dan aku baru sadar aku memiliki 3 reputasi. Dan ketika aku ingin bekerja dengan Noodleman, restorannya sedang tutup dan disuruh kembali nanti jam 7 malam. Dan aku baru sadar kalau aku kerja jadi tukang bengkok, aku bisa meningkatkan strength. Lalu aku makan dan tidur, lalu aku pergi ke gym. What the fuck? Aku diberi tour oleh robot yang mirip Karen ini. Dan dia juga menjual beberapa makanan dan minuman. Aku langsung pergi ke salah satu benda tersebut yang bernama Neurotrainer. Cara memakai benda ini adalah otak kita akan memvisualisasikan kita yang sedang olahraga. Tapi hasilnya akan tetap ada. Aku mencoba boxing match yang meningkatkan strength dan beberapa ability dan stamina. Lalu aku membuka skill side punch dan juga low kick. Lalu aku pergi ke Club Street dan bertemu dengan orang aneh yang berjubah coklat. Dia mantan polisi, detektif, dan pembunuh. Aku bertanya tentang partner dia. Dia nggak punya. Lebih parahnya, partnernya adalah Holocop. Dan dia tidak mau ngobrol lagi. Dan aku harus bertanya ke Holosurgeon. Aku kerja terlebih dahulu. Lalu aku pergi menanyakan tentang orang aneh yang berjubah coklat tadi. Dan Surgeon kenal dengan orang tersebut. Dia adalah Kay. Kay menanggapi kematiannya Surgeon terlalu serius. Dan sudah lama mereka tidak berbincang. Dan Surgeon minta bantuanku untuk memberikan rencana kepada Kay dan berharap Kay bakal ingat kenangan tersebut. Sebelum itu, aku mengisi energiku karena hari ini ada fight. Lawan Songmo. Musuhku ini tipe petarung yang mengandalkan dodge. Jadi setiap aku pukul dia, dia mundur untuk menghindar. Tapi ketika sudah di pojok, dia sudah tidak ada tempat untuk menghindar. Jadinya aku pukul. Sakit juga. Dan masalah baru pun muncul. Karena aku mudah kehabisan energi, jadinya aku akan gunakan skip attack untuk memulihkan sedikit tenagaku.
Di keadaan darah kita yang seimbang, aku menghabisinya dengan low kickku yang langsung menumbangkannya. Yeay, menang. Tepar anjing. Lalu Silver bilang kalau dia familiar dengan gerakanku yang mirip dengan gerakan kawannya dahulu. A good friend of mine moves the same way. Ini paling kawan lo. Tapi itu sudah 20 tahun yang lalu. Mungkin ketika aku masih bayi. Dan akhirnya Silver sadar. Are you a clone of my own friend? He's just my father. Lalu aku bertanya tentang ayahku kepada Silver, yang dia tahu ayahku adalah yang terkuat. Kalau mau lebih tahu, ada digital archive di Upper City, dan orang-orang yang memiliki 9.000 DPP yang diperbolehkan pergi ke sana. Dan ketika aku ngecek musuh, aku baru sadar, ternyata health kita tergantung pada strength, energi tergantung pada stamina, inisiatif atau semacam turn itu tergantung pada agility. Lalu aku membeli makanan, dan makan di rumah. Lanjut, aku bekerja sama Bobo, pemukul slime, yang bisa meningkatkan staminaku. Aku kerja sampai malam, dan malamnya aku lanjutkan kerja untuk Grisha. Lalu aku daftarkan diri melawan Mad Mike, dan aku mendapatkan telepon dari Silver. Dia menyampaku dan menyuruhku untuk kalah di pertandingan selanjutnya. Aku hanya perlu untuk percaya padanya. Dan ketika aku pulang, aku dipanggil ibuku. Dia merasa tidak enak badan, dan menyuruhku untuk membawakan sesuatu untuk rasa pusingnya ini. Aku mengisi perutku dan mengisi energiku. Lalu aku pergi ke tokonya Apu, dan bertanya tentang obat sakit kepala. Apu mengira obat ini untuk aku, tapi aku bilang kalau ibuku sedang sakit, dia butuh obat. Dan Apu langsung memberikan obatnya secara cuma-cuma. Karena ibuku sedang tertidur pulas, jadinya aku pergi makan dan istirahat terlebih dahulu. Lalu pergi bekerja hingga malam. Dan ketika pulang, aku langsung memberi hadiah dari Apu yang berupa obat sakit kepala. Dan tidak lupa untuk bertemu dengan Kay untuk memberikan lencana. Tapi dia menyuruhku untuk tidak percaya siapa-siapa, bahkan dirinya. Have treated. Wait. Apa sih? Hilang. Not okay. Lanjut, aku pergi bekerja sampai pagi, dan pergi makan, dan kembali mengisi energiku. Lanjut, bekerja untuk Bobo, dan bekerja untuk Grisha, dan akhirnya uangku cukup untuk membeli tape. Dan kalau mau beli tape selanjutnya, harganya $200. Mahal kali. Aku langsung memberikannya kepada Henry, dan lanjut nobar film tersebut. Setelah menonton film tersebut, terdapat perk yang available. Lalu Henry menyuruhku kalau ada tape yang lain, you know what to do. Lanjut, aku bertarung di Silver's League. Seperti arahannya Silver yang menyuruhku untuk kalah, jadi aku sengaja tidak mempersiapkan health dan energiku. Tapi dengan kekalahan tersebut, aku diberikan upah $100 dari Silver. Lanjut, aku kerja di Bobo, lalu makan dan isi energi. Sedikit melakukan push up dan kembali bekerja lagi sampai besok pagi. Aku pergi nobar bersama Henry agar happinessku tambah. Pulang untuk makan dan tidur dan mengisi darahku dengan Dr. Feelgood. Kembali bekerja lagi dan waktunya bertarung melawan Jide yang bisa aku menangkan dengan mudah. Boom! Langsung tepar. Lalu isi tenaga, makan, dan kerja semalaman. Makan lagi dan kerja sampai bisa promosi. Bobo bilang aku punya saingan dalam memukul slime. Kalau aku bisa ngalahin dia, aku bakal dapat promosi. Aku langsung melawan orang tersebut yang bernama Todd. Padahal status kita bisa dibilang sama. Tapi ternyata aku belum siap untuk mendapatkan promosi. Gitu ya lo sama gue ya. Tap, anjing, mate. Curang lu. Dan Bobo kecewa. Aku restock makanan yang banyak. Lalu aku pergi bekerja sampai pagi, mengisi energiku sampai siang, dan pergi ke gym untuk meningkatkan sedikit agility. Lalu kerja untuk Grisha, lalu meminta promosi dari dia. Dan katanya pembengkok sejati tidak hanya membengkokkan pipa, tapi juga membengkokkan musuhnya. Jadinya aku disuruh bertarung melawan temannya Grisha. Wah, sosokan. Belajar dari pertarungan sebelumnya, aku menyisakan 1 skip attack karena energiku mudah boros. Dengan begitu, aku masih bisa hemat energi, walaupun hanya menyerang sedikit. He's dead. Dan aku mendapatkan promosi, dan aku mendapatkan yang namanya Fighting School. Bisa dibilang semacam gaya bertarung, yang bernama Somba. Gaya bertarung Somba berfokus pada kekuatan dan tekanan. Somba. Dan setiap gaya bertarung atau school terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lanjut, aku isi darah dan isi energi di rumah. Dan waktunya untuk fight. Aku diberikan arahan sedikit. Setiap gaya bertarung memiliki perk masing-masing. Dan cara mengaktifkannya adalah menggunakan ability yang cocok. Cara mencocokkannya bisa dilihat dari warna pojok kiri atas ability tersebut. Ngerti lah ya maksudnya. Dengan style bertarungku yang baru, aku bisa memenangkan pertandingan ini. Wuih, sosokan dia sidestep.
Ceplak. Nah, mate. Aku pulang untuk tidur dan dapat telepon dari Lil Bobo. Karena Lil Bobo merasa kita sudah dekat, jadi dia memberitahu rahasianya. Lalu dia menyuruhku untuk bertemu di Abandoned House. Aku langsung pergi ke sana dan bertemu dengan Lil Bobo yang memberitahuku kalau dia adalah seorang hacker yang bisa ngehack GPP yang aku dapatkan ketika aku menang bertarung. Caranya mudah, aku sign up terlebih dahulu, lalu bertemu dengan Lil Bobo dan bayar jasanya. Dan kalau aku menang, aku dapat bonus GPP. Jika aku kalah, aku akan kehilangan GPP yang banyak juga. Dan dia memberitahuku tentang software yang bisa diinstal di chipku. Makes life better, cooler, and more. Mama. Lalu aku rematch untuk mendapatkan promosiku. Kali ini aku sudah lebih siap. Kayak jatuh segala. Doom. Wih. Dengan kemenangan tersebut, aku mendapatkan gaya bertarung yang baru, namanya Arkido, yang fokus ke stamina. Aku kembali restock makanan dan tidur di rumah, mengisi darah di gym, dan bertanya ke Bobo tentang software yang bisa membuatku kerja lebih efisien, dan Bobo menawarkan untuk install. Manfaatnya, aku bisa mendapatkan reputasi yang lebih banyak dan meningkatkan stamina lebih banyak. Aku membayar $20 untuk menginstalnya, dan lanjut kerja di 2 tempat yang berbeda. Dan ini dia software yang terdapat di dalam tubuhku. Dan ternyata aku bisa membeli sesuatu di Bobo, karena reputasiku dengan Bobo lumayan tinggi. Lanjut kerja sampai malam, dan pergi tidur. Dan sekarang uangku cukup untuk membeli tab yang baru. Dan tab selanjutnya harganya $400. Mahal. Aku kerja untuk Noodleman sampai aku bisa mendapatkan promosi. Ada seseorang yang meminta uangnya kembali karena makanannya kayak sampah. Dan aku dijanjikan dapat promosi kalau aku menghajar orang ini. Oke. Tontonin aja. Au. Woi. Alamak. Kipa. Dan aku juga mendapatkan gaya bertarung yang baru, namanya Taekwondo, yang berfokus pada agility. Aku pergi ke rumah Henry untuk memberikan tip yang barusan aku beli, dan sekalian nobar sama dia. Starship Slimer. Lalu aku membuka buff yang mempercepat pengisian tonusku ketika latihan. Yang bingung tonus itu apa, nanti akan dijelaskan. Dan mengambil dodge. Aku mengisi energiku sampai penuh dan melakukan push up sampai strengthku 4. Dan aku membuka skill uppercut. Huey. Dan tiba pertandinganku melawan Huey. Bro berpikir dia main karakter, anjay. Let's go. Lagi-lagi aku berhadapan dengan masalah yang sama, yaitu staminaku yang cepat habis. Gitu. Pedah. Alamak. Jadi aku kembali bekerja, makan, tidur, dan meminta Grisha untuk memasang software. Tapi dia kaget karena ada software lain di dalam chipku. Dan katanya kalau ingin pasang punyanya Grisha, aku harus mencabutnya. Karena aku lebih fokus kerja untuk Grisha, jadi aku mencabut software Bobo dan menggantikannya dengan software Grisha. Dan sekarang aku bisa kerja lebih efektif. Dan sekalian juga aku sign up. Lalu aku restock makanan, makan di rumah, dan pergi tidur. Pergi ke gym untuk melatih strengthku, dan kembali lagi bekerja. Kembali lagi ke gym untuk meningkatkan agility dan stamina. Maaf guys, suara gue aneh coy. Mengisi energi lalu kerja lagi. Dan sekarang waktunya untuk fight melawan Mad Mike. Skip saja karena sudah pasti menang. Gak kena mulu. Au. Weh. Weh. Dan dari siang sampai malam aku gunakan untuk bekerja. Lalu aku buka modifier yang bernama Vin untuk mengurangi kesempatan musuh untuk ngedodge. Restock makanan yang banyak dan menonton film agar aku lebih bahagia. Makan hingga perutku full, lalu bekerja hingga malam. Aku mau minta Lil Bobo untuk hack pertandingan selanjutnya agar aku mendapatkan GPP yang banyak. Kerja semalaman dan kembali isi energi dan juga isi darah. Bekerja lagi sampai besok dan isi tenaga karena hari ini ada rematch melawan Huey. Aku tampil all in di ronde pertama dan di ronde kedua aku tampil lebih santai untuk menghemat energi. Mati. Wih, menang, kaget. Dan si Wei ini pernah merasakan pukulan itu sebelumnya. Dia pernah merasakannya ketika dia ingin merampok tokonya Apu. Oh, rampok. You the duck fish. Let's go. Lalu Silver memberiku selamat. Lalu aku pergi ke gym sampai strengthku 8 dan meminta promosi ke Grisha. Grisha mengeluh pekerjaannya yang sangat berat dan dia butuh sesuatu untuk menghiburnya. Aku langsung teringat Henry yang ahli dalam menghibur. Dan kalau aku bisa membantu Grisha, aku akan dapat imbalannya.
Lalu aku langsung minta bantuan ke Henry untuk menghibur kawanku. Dan Henry punya tape yang tepat untuk masalah ini. Tapi masalahnya seminggu lalu tape-nya kebawa badai dan kemungkinan jatuh di gorong-gorong. Aku langsung pergi ke gorong-gorong dan menjelajahi tempat tersebut. Aku menemukan barang berupa AirPods kanan doang, dan aku menemukan sebuah kotak pizza, dan juga aku menemukan protein bar, dan juga barang yang mirip nunchaku. Ketika di ujung gorong-gorong, aku bertemu dengan orang aneh yang berpakaian putih, yang katanya berasal dari The Residence. Padahal aku cuma pengen mencari tape doang, tapi malah diajak ribut. Karena aku belum ada persiapan dan statusku masih culun, jadinya aku kalah telak. Aduh, boom, my face. Aku langsung diusir dari situ, jadinya aku kembali bekerja. Mengisi tenagaku dan stok makanan yang banyak. Memakannya di rumah dan kembali bekerja lagi, dan bekerja lagi. Aku isi tenaga sampai penuh agar aku siap bertarung. Kali ini aku melawan Skinny Jenkins. Agak kaget karena statnya 1 semua. Tapi anehnya dia dapat menahan semua seranganku. Tebel banget. Dan serangannya sekali pukul damage-nya 20. Tapi di ronde berikutnya dia kecapean dan bisa mengisi energi dengan banyak. Aku langsung tampil all in mumpung dia gak bisa ngapa-ngapain. Easy. Gendut. Casey. Dan untuk pertama kalinya aku bertemu dengan Casey. Dan ketika aku bertanya tentang ayahku, dia taunya hanya kalau dia adalah petarung yang terhebat. Dan kalau mau lanjut diskusi, ketemuan di rumahnya Mick. Lalu aku dapat telepon dari Holocop. Dia memberi tes berapa banyak GPP yang perlu aku dapatkan untuk ke Upper City. Aku malah jawab butuh 2.000 dan jawabannya salah. Dan aku diceramahin kalau aku nggak bisa jadi polisi kalau aku nggak tahu aturan. Jadi intinya aku disuruh belajar. Aku langsung pergi ke rumah Mick dan bertemu dengan Casey di sana. Anjir. Dia memberitahuku kalau ini adalah rumah coachnya ayahku. Tapi sayangnya Mick sudah tidak ada. Tapi aku bisa membuat dia hidup kembali. Dan disuruh bertemu dengan saintis yang ada di lab. Dan aku diberitahu kalau kesadarannya Mick diselamatkan oleh hacker. Dan Casey bilang kalau tempat ini sangat berharga baginya. Tapi sudah berantakan. Dan butuh seseorang untuk renovasi tempat ini. I mean you kid, goblok, nggak peka. Jadi aku disuruh untuk renovasi tempat ini. Ngangkang gini. Lalu aku pergi ke lab yang ada di kota ini dan bertemu seseorang bernama Emmett dan robot silvernya. Aku bilang kalau aku butuh bantuan untuk benerin alat untuk bangkitin kesadarannya Mick. Tapi Emmett butuh bahannya yang berada di junkyard. Dan si Emmett ini jualan software juga. Aku mengambil software yang memberiku diskon naik bis. Lalu aku pergi ke kantor polisi. Lalu aku disuruh untuk belajar tentang peraturan di sini dan bakalan ada 5 chapter dan aku disuruh baca satu-satu. Aku pergi ke tempat Grisha untuk meminta beberapa spare part untuk membangkitkan Mick. Lalu aku disuruh sparring sama robot. Bolehlah. Mainkan. Tapi ternyata aku masih belum siap. Mati. Jadinya aku kerja dulu deh. Lalu aku membuka penetrating attack agar pukulanku tembus ketika di block. Lalu aku pergi ke gym untuk meningkatkan stamina dan agility. Di rumah aku habiskan untuk nonton TV, makan, tidur, isi darah. Lalu aku disuruh Emmett untuk nganterin barang ke jembatan. Tapi aku mau ngambil software yang bisa ngasih mood booster untukku. Walaupun harus bayar $1 per hari, pokoknya nanti kita bakal ditelepon, terus kita dikasih jokes. Langsung aku rematch melawan robot sparring. Kali ini aku menggunakan modifier baruku, jadinya pukulanku masih bisa tembus walaupun di blok. Dan di ronde kedua aku tidak menyerang sama sekali, agar aku bisa isi energi yang banyak. Dan kalau sudah isi energi, aku langsung all in. Anjas. Mate. Dan sesuai janji aku dikasih spare part. Aku langsung pergi ke jembatan dan bertemu officer. Aku bilang kalau aku disuruh oleh Emmett, tapi malah diajakin berantem. Lah kok bertarung? Aku nggak expect bakalan berkelahi, jadinya aku kalah deh. It's tak kena. Anjing. Goblok. Lalu aku kembali bekerja dan isi energi, dan juga isi darah. Dan siap untuk pertarungan berikutnya. Kali ini aku melawan cewek bernama Ruth. Dia didatengin oleh delivery yang ngilangin barang pesanannya Ruth. Dan Silver datang untuk memulai pertandingan kita berdua. Ruth ini ahli dalam menghindar, jadinya aku cuma pukul angin selama pertandingan. Dan si Ruth ini langsung sombong. Aku langsung pergi bekerja, isi tenaga, dan kerja lagi seharian.
Lalu aku memberikan spare part kepada Emmett dan hanya butuh sedikit otak-atik. Jadi deh, tapi masih butuh password. Dan aku tahu orang yang tepat untuk mendapatkan password tersebut, yaitu Casey. Aku langsung pergi ke rumah Mick untuk renovasi sampai tahap awal selesai. Mantep lah ya. Lalu aku membuka spin kick to the body yang dapat sedikit tutorial. Dan bisa dilihat sekarang aku ada bar baru. Itu adalah tonus. Jadi setiap kita menggunakan ability yang di kanan bawahnya ada kuning-kuning itu akan mengurangi tonus kita. Dan bisa diisi kembali kalau kita latihan. Aku lanjut renovasi lagi dan kerja lagi. Lalu uangku cukup untuk membeli tape terakhir dari Apu. Dan memberikan tape tersebut kepada Henry dan langsung nobar. Fans of God. Lalu aku membuka buff yang bisa mengurangi konsumsi energi dan darahku setelah bertarung. Lalu aku isi energi. Let's go, Pak Tua Jenskin. Dan kembali lagi bertarung melawan Skinny Jenkins. Jatuh. Yang pasti sudah tahulah siapa yang menang. Lalu aku kembali bekerja sampai malam. Dan kerja lagi dari pagi sampai malam. Lalu aku isi energi dan kerja kembali. Aku sempatkan diriku untuk pergi ke gym. Lalu kembali renovasi rumah Mick. Setelah itu aku bertarung kembali melawan Ruth. Sekarang aku lebih siap dari sebelumnya. Walaupun sempat knock sekali, tapi tidak membuatku kalah. Susah. Gak kena. Gak kena. Yes sir. Cewek. Woman. Pundung. Lalu aku belajar tentang aturan sampai chapter 1 selesai. Dan sekalian renovasi. Kerja lagi, lalu stok makanan yang banyak. Lalu aku minta Bobo untuk promosi. Bobo dan Lil Bobo menyuruhku untuk mencari slime yang kabur di gorong-gorong. Dan sebagai imbalannya, aku bakal dapat promosi. Aku pulang untuk makan dan lanjut bekerja. Lanjut renovasi. Dan pergi tidur. Dan kembali bertarung melawan penjaga jembatan. Tapi berakhir memalukan. Jadi aku pergi kerja saja. Setelah isi tenaga dan isi darah, aku siap untuk bertarung dan sedikit melakukan kesalahan pada modifier. Seharusnya aku menggunakan yang penetrating attack, tapi semua sudah telat. Aku pun di comeback sama dia. Lalu aku pergi ke gym dan pergi bekerja sekalian sign in. Turu. Rematch lagi melawan siapa nggak tahu. Masa kayak gini nggak menang? Cik, makan nih. Ya. Tidak kena. Lalu terbesit di pikiranku untuk tidak menghindar ketika diserang, agar energiku tidak berkurang sedikit pun. Jadi aku hanya menggunakan satu blok dan satu serangan. Dan benar, ketika musuh menyerang, energiku tidak berkurang sama sekali. Dead. He's dead. Lalu polisi itu membayar barang pemberian Emmett. Lalu aku pergi bekerja. Lalu membuka Path of the Lazy Bear. Dengan begitu aku dapat explore skillku lebih jauh. Lalu memberi uang ke Emmett, isi tenaga, dan isi darah sampai penuh. Lalu kembali menjelajahi gorong-gorong. Gue ada duit. Baru sadar anjay. Dan aku bertemu dengan orang aneh yang lain berpakaian putih. Dan bilang kalau dia dari The Residence. Yang pastinya menantang untuk bertarung. Ronde pertama aku all in dengan defense dan pukulanku. Untung aku jago. Dan di ronde kedua aku tidak menggunakan defense sama sekali dan hanya menerima pukulan dari dia. Dan cukup waktunya untuk istirahat. Dan waktunya tampil all in. Menang. Jelek banget jalannya anjing. Lalu aku mendapatkan AirPods bagian kiri. Jadilah sepasang AirPods. Casey. Buaya bogel. Lalu aku tiba di persembunyiannya Casey. Oh, ini buaya gorong-gorong itu guys. Nah nih, Bill nih. Aku memberitahunya kalau aku butuh password. Punch Club ya, just add into. Dengan begitu Mick sudah siap untuk dibangkitkan. Lalu sekalian aku explore semua bagian gorong-gorong dan bertemu dengan orang aneh lagi. Dan katanya dari The Residence. What the hell? Anaconda. Prepare to fight. Fight mulu. Berantem dikit-dikit berantem. Aku terlalu meremehkan lawanku, walaupun memang unggul di awal, tapi tetap aja kalah. Aduh, kalah pula. Lalu aku bekerja, lalu isi tenaga sampai penuh, dan isi darah sampai penuh, dan lanjut melawan Skinny Jenkins lagi. Dan lanjut kita skip aja. Dan isi energi karena aku ingin melawan orang aneh di gorong-gorong lagi. Sekarang aku sudah lebih siap.
dan bisa dengan mudah memukul musuhku sampai dia turu. Lebih enak gak pakai defense ternyata. Siap, gerak. Dan akhirnya aku mendapatkan tape untuk Grisha. Dan sekalian juga aku membasmi orang aneh yang terakhir. Sekarang aku sudah tahu formula penyeranganku. Aku sadar karena darahku kan banyak, kalau itu cuma ngurangin energiku doang. Dan aku menemukan slime yang kabur. Aku langsung keluar dari gorong-gorong dan memberi tape tersebut kepada Grisha. Wow. Yeay, employee of the month. Sekarang aku dapat lebih banyak uang ketika bekerja. Lalu ketika ke tokonya Apu, ada salah satu orang aneh dari gorong-gorong sedang berbelanja. Lalu ketika giliranku ingin membeli sesuatu, ada Huey yang tiba-tiba datang dan sosokan menjadi pahlawan. Aku sadar kalau dia adalah Huey, tapi dia mengaku kalau dia adalah superhero bernama I am the most darkest fish. I don't get it all. Lalu Huey bilang kalau bumi itu bulat, dan si orang baju putih ini percaya kalau bumi itu datar. Mr. Most dumbest brain ever. Dan semuanya adalah settingan. Lalu Apu menyuruhku untuk melakukan sesuatu. Aku menyuruh orang berbaju putih untuk santai saja, tapi malah ngajakin aku ribut. Ya Allah, berantem lagi, berantem mulu. Dikit-dikit tinju, dikit-dikit tinju. Nonton pula ini anak. Karena aku belum full darah dan belum full energi, jadinya aku dikalahkan. Pukul lah anjay, jangan diem baik. Boy, jangan mati. Aduh, kalah anjay. Dirt is flat. I was a documentary on YouTube. Di YouTube. Lalu aku isi energi dan isi darah. Lalu laporan kalau aku sudah menemukan slime yang kabur. Lalu aku membuka password untuk membangkitkan Mick. Dan Mick muncul dengan wujud hologram. Weh, Aku memberitahu dia kalau dia sudah mati. who the heck are you supposed to be? Dia sadar kalau sekarang dia berada di rumahnya. Dan aku memberitahunya kalau rumahnya sudah terbengkalai. Wali Majid. Dan Mick mengenali wajahku yang mirip dengan orang yang sedang hilang. Yeah, that's my father. Itu adalah ayahku. Lalu aku menjelaskan kepada Mick tentang sistem latihan neurotraining. Tidak seperti latihan pada zaman dahulu yang memakai benda berat. Jadi aku lanjut renovasi dan lanjut kerja. Nge-gym sebentar dan lanjut renovasi rumah Mick. Lalu fight kembali melawan Mad Chat. Seperti biasa, aku tidak menggunakan defense sama sekali. Jadi deh menang. Mati. Isi tenaga dulu agar bisa melawan pendukung bumi datar. Pukul, pukul, pukul. Itu dia yang kita mau. Sekarang aku sudah full darah dan full energi. Jadi bisa dengan mudah aku bantai. Mati. Bumi tuh bulat. Dan si Wei ini bukannya berterima kasih, tapi malah nyolot. Members for your help. Ya udah lawan sendiri, ngapa nontonin tadi? But now I'm the main hero. I'm the most darkest fish ever. Ya udah, aku bantai juga sekalian. Lah berantem juga anjing. Tuh gak kena. Bro berpikir dia main karakter. Lanjut aku kerja, beli bench press dan nge-gym di rumah. Lalu kerja lagi dan buka skill breakthrough. Kalau pakai skill ini bakalan menerima damage lebih banyak, tapi musuh bakalan kehilangan satu inisiatif atau satu turn. Lalu kerja seharian, isi darah, isi energi, dan waktunya fight. Waktunya menggunakan skill baruku. Sekarang setiap musuh hit aku, dia kehilangan satu turn. Woi, menang. Karena aku sudah terbiasa menggunakan neurotraining, jadi Silver menawarkan alat yang lebih ekstrim, tapi sedang diperbaiki. Aku langsung bertanya kepada tukangnya dan menawarkan bantuan, dan dia menyuruhku untuk bengkokin benda yang tidak bisa dibengkokin. Namanya Clean Battle, dan butuh orang yang bisa bengkokin benda tersebut. Mungkin orang yang ada di junkyard bisa membantu. Aku langsung renovasi rumah Mick lagi, lalu Mick menelpon. Lalu Mick mengusulkan untuk menggunakan alat gym yang lama dan lebih murah untuk orang-orang yang kurang mampu. Dan misiku sekarang untuk membeli alat gym yang baru. Lalu aku pergi ke tempat Grisha untuk minta bantuan bengkokin benda ini. Tapi benda tersebut mustahil dibengkokkan. Dan katanya seseorang bernama Spoon Boy bisa, yang berada di bawah jembatan. Aku langsung pergi ke bawah jembatan. Anjing avatar. Lalu ada orang yang berjubah hijau yang menawarkanku sesuatu. Alamak yang beginian. Aduh, potion. Kamu. Lalu aku berbicara kepada Spoon Boy dan memintanya untuk membengkokkan benda ini. Tapi barang tersebut mustahil untuk dibengkokkan, kecuali bayar $50 dulu. Yeay. Udah nih dibengkokin gitu dong. Apa nih?
Only the worthy may pass. Pintu gerbang tersebut hanya untuk orang yang pantas. Dan kalau ada barang berguna untuk mereka, aku menjadi orang yang pantas. Barangnya seperti AirPods. Wah, aku punya AirPods kok. Nih, AirPods, makan nih AirPods. I see that you are worthy. Aneh anjing. Masuk sini kemana? Walah, sini. Lalu aku pergi bekerja lagi, makan, tidur, dan memberikan barang tadi ke tukang. Dan sekarang alatnya bisa digunakan dan hampir aman. Ada brain damage-nya. Coba Lalu aku pergi bekerja dan melakukan renovasi. Lalu push up sedikit dan siap untuk fight melawan Mad Mike, yang dengan mudah aku tumbangkan. Yeay, menang dengan easy. Lalu aku bilang ke Silver kalau Hue ngaku dirinya adalah Darkfish, dan Silver pernah mendengar nama tersebut dahulu kala. Ketika kota sedang kacau, dia datang. Dia menyelamatkan kota dan mengalahkan Evil Genius. Lalu dia pergi. No one could recognize him. Ini the Darkfish. I think it was your father, my father. Lalu aku bertanya tentang software yang berguna untukku. Katanya ini membuat neurotraining menjadi lebih efektif. Lalu aku ditawarkan software tersebut yang membuat latihan biasa menjadi tidak efektif, tapi latihan neurotraining jadi lebih efektif. Aku langsung menginstalnya dengan gratis dan lihat-lihat membership yang membuat neurotraining menjadi lebih murah dan tidak mudah capek. Walaupun setiap hari aku harus bayar $3. Dan software tersebut bisa aku lepas pasang. Aku langsung kembali kerja, makan, tidur, dan seharian aku gunakan untuk kerja dan renovasi. Lalu aku membuka blind spot agar kesempatan musuh blok menjadi berkurang. Lalu aku pergi nge-gym dan kerja lagi dan bertarung di Silver League. This is Iggy Piggy Lemon Squeegee. Di pertandingan kali ini aku tidak menemukan masalah sama sekali. Jadi aku menang. Wow. Lalu kembali bekerja lagi dan kembali nge-gym lagi. Lalu minta promosi sama Grisha. Dia kedatangan tukang paket yang tidak becus, dan Grisha menyuruhku untuk mengantar barangnya. Dengan imbalan aku dapat promosi. Aku disuruh mengantar implan ke jembatan. Aku pulang terlebih dahulu untuk isi energi, lalu pergi ke jembatan. Lalu aku dituduh melakukan pengiriman ilegal. Tapi aku bilang aku hanya membawa hadiah untuk juniornya si polisi ini, dan malah diajak berantem. Kelahi lagi, kelahi, dikit-dikit kelahi, dikit-dikit kelahi. Aku sudah pengalaman melawan orang ini, jadi bisa menang. Woi, easy banget. Promotion. Dan delivery kali ini berhasil. Thanks. Yo, tinggal ngomong ke sini ngapa ke dia. Dadah. Aku langsung laporan ke Grisha dan mendapatkan promosi sesuai janjinya. Oh, ini ada bonusnya coy. Aku langsung seharian kerja, isi tenaga, lalu belajar di kantor polisi. Lalu fight di Silver League melawan Plato. Tinggal pukul, menang. Dan seperti biasa, semua berjalan dengan lancar. Dar. Hit. Lalu aku bekerja seharian dan belajar lagi sampai chapter kedua selesai. Isi energi sampai penuh, lalu nge-gym lagi. Lalu kerja kembali sampai pagi. Lalu bertarung di Silver League lagi. Lawan manusia robot. Kali ini aku melawan manusia robot yang bisa dengan mudah aku tumbangkan. Yeay. Lalu kembali bekerja dengan Noodleman sampai aku meminta promosi. Noodleman kedatangan tukang paket yang gak becus tersebut. Tukang paket tersebut menghilangkan stok bahan untuk membuat mie. Lalu aku menawarkan diri untuk mencari barang tersebut, tapi dengan imbalan dapat promosi. Aku langsung pergi ke gorong-gorong, mendapatkan poster, Half Lipe. dan bertemu dengan manusia aneh berbaju putih lagi. Dia gak mau ngasih barang yang aku cari. Jadinya dengan pertarungan ini aku bisa mendapatkan barang tersebut. Menang lah, masa enggak. Tepar. Dadah. Aku mengambil barang tersebut, lalu tidur, dan renovasi rumah Mick sampai benar-benar selesai. Yeay. Lalu Mick menelpon, dan aku bertanya password kamar Mick. Patch Club 2. Lalu aku masuk ke kamarnya yang masih rapi. Sekarang Mick bisa tinggal di sini. Tapi bagaimana mau tinggal kalau tidak ada badan? Jadi aku akan pergi ke Emmett untuk mencari hologram. Aku langsung bertanya tentang hologram untuk Mick ke Emmett, dan ternyata memang sedang dibuat. Lalu sebagai bayarannya, aku disuruh antar GPP chip ke nightclub. Aku langsung pergi ke sana dan memberikan GPP chip ke manajer. Sekalian juga kasih suplai makanan Noodleman, dan aku mendapatkan promosi.
dan sekalian kerja seharian. Lalu laporan ke Emit, sekalian ambil device hologram tersebut. Aku taruh di kamarnya Mick dan akhirnya dia muncul full body. Muncul. Wih, the legend is back. Mick bilang kita sudah bisa buka gym, tapi kita masih butuh trainer, dan aku disuruh menjadi trainer. Tapi aku harus menangin Silver Slick terlebih dahulu, dan pas banget aku satu kemenangan lagi untuk mencapai puncak Silver Slick. Aku nge-gym dan isi tenaga untuk pertandingan selanjutnya. Bang. Walau awal-awal kelihatan unggul, tapi aku selalu low energi. Walau sudah menggunakan banyak skip attack, tapi sama saja. Aduh, kenapa gini-gini mulu anjing, kesel Pak. Dan aku langsung dikatain. Lanjut aku belajar sampai chapter 3 selesai. Lalu seharian aku bekerja, isi tenaga, lalu aku sempatkan pergi ke gym. Dan lanjut kerja lagi, isi tenaga untuk rematch. Tapi aku tetap melakukan kesalahan yang sama, padahal sedikit lagi menang. Aduh, lagi kedua kalinya. Lanjut belajar sampai chapter 4 selesai. Penglihatanku tiba-tiba gelap. Ini kok gelap? Lalu aku terbangun di rumah. Udah get back here. Iya anjing. Lah, kok pulang? Dipaksa pulang, Cok. Mungkin karena terlalu capek belajar. Seharian aku kerja, stok makanan, kerja lagi, makan, tidur, dan kerja lagi. Dan rematch lagi. Let's go, fight lagi bersama Asep. Kali ini aku sudah belajar dari kekalahan sebelumnya. Wow. Walau darahku tersisa sedikit, aku bisa tetap menang. Woi, menang. Setelah pertandingan tersebut, iShop yang barusan aku kalahan jadi error. Kayaknya implannya rusak. Yeay. Best among the worst. What? Chapter 2 Bikina. Silver memberi selamat. Lalu kedatangan seseorang yang memberiku selamat juga. Nama dia adalah Barry. Aku diundang olehnya untuk ketemuan di office-nya, di gedung. Lalu aku minta promosi ke Bobo. Aku disuruh antar makanan ke jembatan. Aku langsung pergi ke sana dan memberi makanannya ke penjaga ini. Tiba-tiba penjaganya ngamuk dan menyerangku. Panjir, kayak gorila. Bertarung lagi. Apa-apa bertarung. Tapi aku tidak lengah sama sekali. Menang. Penjaga tersebut berterima kasih sudah menyadarkannya. Lanjut aku kerja, lalu tidur, lalu laporan ke Bobo, dan aku dapat promosi yang dijanjikan. Aku pergi nge-gym, lalu aku ambil style bertarung, namanya Smasher. Lanjut kerja dan isi energi, dan pergi ke tempatnya Barry. Aku ditawarkan ke Upper City. Aku mau untuk mencari ayahku yang hilang. Barry bilang aku sudah memiliki apa yang ayahku punya. Kalau ayahku adalah champion, maka aku harus menjadi champion juga. Dan akan dibantu oleh Barry. Aku disuruh masuk ke Liga Profesional Divisi 2. Kalau sudah di puncaknya, aku akan dipindahkan ke Divisi 1. Dan kalau sudah 9.000 GPP, aku bisa pergi ke sana. Kalau aku mau menantang orang yang lebih tinggi GPP-nya, aku harus bayar mereka. Kalau orang dengan GPP di bawahku, maka orang tersebut harus bayar aku. Jadi bisa dapetin duit, atau gunain duit untuk naik ke peringkat. Lalu aku dapat tutorial. Orang bernama Gory ini menantangku karena dia di bawahku. Jadi dia harus bayar $24. Dan pertarungan akan dimulai beberapa hari lagi. Lalu aku mengambil skill jab dan style flycatcher yang cocok untuk melawan musuh yang ngedodge. Dengan style ini aku bisa mengurangi kesempatan musuh dodge. Lalu kalau musuh di pojok bakal dapat damage yang lebih. Dan pukulanku bisa pukul mundur musuh. Kalau Smasher cocok untuk musuh yang tebel. Perknya kalau strength musuh kecil, dia menerima 10% damage lebih. Blok musuh nggak efektif dan memakan energi lebih. Aku bertemu Mick yang memberi selamat, dan aku bisa jadi trainer dan membuka gym. Dan aku bisa tinggal di sini. Alat-alat gym di rumahku dipindahkan. Lalu Mick mau off dulu, karena mau mencari murid untukku. Oh, kita punya. Yeay. Yes sir. Kita punya rumah sendiri. Tapi aku kangen ibuku. Aku keluar kamar dan terdapat alat gymku. Lanjut aku bertemu orang Silver Slick di nightclub. Lanjut aku minta promosi ke Noodleman yang menyuruhku antar makanan ke rumah Henry dan ke jembatan. Aku ke rumah Henry terlebih dahulu dan pergi ke jembatan dan ngasih makanan ke penjaga.
Tiba-tiba datang tukang paket yang gak becus. Katanya aku melakukan delivery ilegal. Dia bilang aku melanggar aturan, kecuali aku punya license. Masalah mulai memanas. Jadi kita menggunakan rule of fist. Jadinya aku bertarung melawan penjaga. Bertarung mulu. Pastinya aku menang dengan mudah. Woi, masih banyak. Santai aja. Ada ini. More energy restored between round. Haha. Mati ya, mau mati. Boom. 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 Karena kemenangan tersebut, aku bisa memberi mie It's the tersebut word. ke penjaga. Lalu aku bertemu Spoon Boy. Dengannya aku bisa transfer stat aku ke stat yang lain. Misal aku bisa ubah satu strength menjadi satu agility atau stamina. Nggak mau ngapain. Lalu aku belajar aturan sampai selesai. Dan sekarang aku sudah pantas jadi polisi. Aku makan lalu tidur dan laporan ke Noodleman kalau pengirimannya sudah selesai. Lalu aku kerja dan tidur lagi dan bertarung di pertarungan pertamaku di divisi kedua ini. Aku ganti ke Flycatcher karena musuhnya dominan ngedodge. Musuh memang masih ngedodge semua seranganku. Tapi sekalinya dia di pojok, dia langsung selesai. Mojok deh. Kasian Cok. Waduh, kasian banget. Anjir. Cuman dikasih 2 kali mukul ya Cok. Dikasih 2 kali mukul udah turu. Dan sekarang kalau aku mau challenge orang di atasku, maka aku harus bayar. Lalu aku ke kantor polisi, dan sergeant menunjukkan aku tempat kerjaku. Wih, keren banget. Aku bisa ngerjain paper, patroli, ada vending machine kalau lapar, bisa ngobrol untuk naikin reputasi, dan ada gym. Dan aku mulai kerja dalam beberapa hari lagi, dan mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Kerja di tempat Grisha, lalu aku dapat telepon dari Mick, yang bilang kalau muridku sudah nunggu di gym. Murid pertamaku sudah datang. Wih, Mick memberikan aku arahan untuk aku coaching, seperti pakai alat gym, atau latihan gerakan tinju. Dengan melakukan hal tersebut, aku bisa mengisi bar di bawah tersebut. Aku bisa ngobrol dengan muridku dan tidak lupa global bar di bawah itu. Lalu aku latih mereka sampai selesai dan bayarannya sudah ditransfer. Lalu aku isi energi dan kerja, menaikkan agility-ku dan semalaman aku kerja. Lalu aku beli potion, Osferin namanya, isi energi dan waktunya untuk fight. Aku sadar kalau lawanku ini adalah Silver. boom. Weh, matilah aku. Aku menang walau darahku tinggal sedikit. Hampir kalah. Aku suruh dia ngaku kalau dia adalah Silver dan bertanya apa yang dilakukan di sini. Dia kangen aku dan menyuruhku sesekali mampir. Lalu aku diberi selamat oleh Barry, dan Barry ingin merayakannya dengan makan donat, dan aku disuruh ambil donatnya di toko Apu. Karena tukang deliverynya gak becus, aku langsung ke toko Apu. Ya ilah, orang ini lagi. Dan datang tukang delivery yang bilang aku melakukan delivery ilegal. Aku ngelakuin delivery ini karena salah dia sendiri, gak becus. Aku langsung mau ngomong ke manajernya, tapi aku harus bertarung dulu sama dia. Berantem Cok akhirnya. Waduh. Yalah, mainkan. Di pertarungan ini energiku terkuras ketika melawan dia. Ngapa gue jatuh anjay? Mau ngambil donat susah anjir. Weh, mate. Anjir 50. Hai. Aku akan balaskan kekalahanku nanti. Lalu aku sapa Silver, memberitahunya kalau aku jadi pelatih untuk para pemula, seperti Silver melatihku. Lalu aku diajak sparring. Woi, sparring. Anjing sparringnya begini ya. Aku pukul robot tersebut sampai robotnya rusak. Ketika aku ingin pergi, Silver ingin menceritakan tentang ayahku. Ayahku terobsesi dengan perhiasan dan peliharaan, dan Silver menceritakan dirinya yang bayar utang pakai medali ayahku. Dan ayahku punya peliharaan yang hilang. Fuzzy Fluffy. Miau miau miau. Lanjut aku isi darah, isi energi, lalu aku challenge seorang bernama Boris. Mau nggak dia? Woi mau.
Lalu aku melatih murid-murid. Lalu aku disuruh Mick untuk improve. Improve your fight and Lanjut aku kerja, lalu ditelepon oleh sergeant yang katanya hari pertamaku jadi polisi bisa dimulai. Sebelum itu aku mau ambil donat dulu. muncul dari mana ini nih? Tiba-tiba muncul. Dan rematch melawan tukang delivery. Kali ini aku bisa mengatur energiku. Yang begini nih. Jadi pertandingan ini aku bisa menangkan. Woi, menang. Lalu tukang delivery tersebut bilang manajernya ada di menara lantai 3. Donat. Lalu di kantor polisi kerjanya sama, ada bar progres dan ada bar global. Dan jangan lupa ada reputasi kita. Holy shit, ball machine, wild west simulator, handcrafting simulator, patrol walking simulator, donat dumbbell, what the fuck? Di sini aku melakukan patroli dan ngerjain paper. Dan kalau lapar tinggal makan slicker. Dan juga aku mendapatkan apartemen di gedung tinggi. Aku langsung pergi ke sana. Wow, mewah banget, Cok. Mau gue tinggal di sini jadi polisi, mau gua? Tapi aku lebih memilih tidur di rumah Mick karena lebih dekat dengan gym. Lalu si tukang benerin alat ini minta bantuan. Suruh nyariin kunci Inggris yang baru dan bisa ditemukan di junkyard. Aku langsung lanjut neuro training dan membuka knee destroyer dan mid spring yang bisa mengembalikan damage yang diberikan oleh musuh. Lalu aku memberikan pesanan donatnya Barry, tapi sudah telat karena udah dirayain. Tapi Barry tetap memberi semangat dan tetap bertarung bagus. Dan waktunya fight melawan Boris. Mundur terus, mundur terus. Dah ke pojok deh. Lagi-lagi aku menghadapi masalah yang sama, yaitu energiku yang cepat habis. Aku mencoba mengganti style bertarungku, tapi malah jadi lebih buruk dan dia menghindari setiap pukulanku. Lah, kok kalah? Lalu aku isi energi Gimana ini? dan pergi ke tempat manajer delivery. Aku menaiki lift yang menuju ke ruangannya. Hideo Kojima, Cok, ini, Cok. Lalu aku protes tentang karyawan dia yang kerjanya nggak becus. Komplain diterima dan orang ini tadi mention tentang videotape. Katanya ada yang pesan tapi nggak pernah diantar selama 3 tahun. Jadi videotapenya aku beli aja dengan harga $100. Aku kerja lagi karena aku butuh uang, jadi aku menerima challenge yang di bawahku ini. Kembali lagi tidur lalu melatih murid-muridku. Tiba-tiba aku merasa lapar di tengah latihan. Jadinya aku menghabiskan 1,5 jam hanya untuk makan. Seharusnya aku membawa makanan di kantong. Latihan selesai dan aku ditelepon oleh Mick. Dia bilang latihan di gym bukan untuk senang-senang. Lalu di dalam kamar, Mick menyampaikan sesuatu. Katanya dia menemukan videotape di tempat sampahnya. Tape tersebut gak ada namanya. Yeay, dapet gratis. Lalu aku isi energi dulu, lalu pergi ke rumah Henry dan melihat dia sedang gak sehat. Dia terus ngomong quotes yang ada di film-film. Aku lihat lebih dekat dan terdapat wadah mie yang kosong. Jangan-jangan mie ini penyebab masalah ini. Niat mau nonton film kok begini. Tapi ketika aku pergi ke tempat lain dan kembali ke tempat Henry, Lah, bener lagi orang ini. aku memberikan salah satu tape tersebut dan menontonnya dengan Henry. Begitupun dengan satunya. Dan sekarang aku membuka buff yang banyak. Salah satunya yaitu darah berkurang sedikit ketika selesai bertarung. Makanan yang aku masak nambahin darah lebih banyak. Mana nih? Wah, anjir, jauh banget. Dan kerja lebih efisien, dan tonus terisi lebih cepat, dan lain-lainnya. Nyambil. Dan membuka slot inventory. Aku pergi kerja lagi, dan kerja jadi polisi. Seperti biasa, patroli. Dan kalau aku lapar, tinggal buka inventory dan makan. Dan lanjut kerja lagi. Kerja selesai, lalu pulang untuk isi tenaga. Lalu membeli alat gym yang baru, dan neuro training. Dan sekarang waktunya fight di divisi kedua. Skip aja karena sudah pasti menang. Mate. Aku dapat uang. Yes, sir. Dah. Tidur. Lalu aku challenge si Boris lagi. Aku makan sampai full, lalu melatih murid-muridku. Tidur untuk isi tenaga dan nge-gym di tempatnya Mick. Lalu kerja sebagai polisi dan latihan lagi di gymnya Silver. Gara-gara aku keseringan pakai neuro training yang ekstrim, jadinya aku mendapatkan brain overload yang mengurangi efektivitas aku. Aku pergi tidur dan sebelum fight aku minum potion terlebih dahulu yang mengurangi damage yang kuterima. Dan sekarang aku punya buff dan siap untuk menghancurkan si Boris ini. Aku berhasil memojokkannya, tapi semua itu percuma karena aku kalah.
Dua kalinya kalah, cok. Aku membuka ability yang mengurangi damage yang kuterima kalau aku tidak berusaha untuk menghindar dan menerima tantangan orang yang ada di bawahku karena aku butuh uang. Lanjut aku kerja dan melatih murid-muridku sampai selesai. Lalu Mick muncul. Mick bilang aku bukan cuma coach bagi mereka, tapi juga pelindung bagi mereka. Banyak orang yang butuh bantuan di luar sana, dan salah satunya ada di ghetto yang sedang ada masalah. Lalu aku mendapatkan telepon dari manajer. Dia menawarkanku pekerjaan. Aku langsung pergi ke kota ghetto, dan aku melihat ada satu orang yang dikerumuni banyak orang yang ingin menghajarnya. Aku menyela pembicaraan mereka dan menantang mereka semua untuk bertarung. Orang pertama aku kalahkan dengan mudah. Satu kalah. Who do you think you are? Begitupun orang kedua. Pukul! Dan salah satu dari mereka adalah anggota dari divisi kedua yang bernama Goro. Au. Ada sound efeknya. Wow. Lalu aku ingin pulang. Orang tersebut takut kalau orang-orang tadi datang lagi. Jadinya aku bawa dia ke tempat Mick. Dan orang tersebut ingin belajar kungfu. Dia ingin belajar hal tersebut karena ingin mengalahkan yang jahat dan melindungi yang lemah. Jadi aku menyuruhnya untuk datang ke sesi latihan berikutnya. Lalu aku mendapatkan buff yang membuat latihannya jadi lebih cepat. Lalu aku minta kunci Inggris ke Domino dan katanya kotak perkakasnya dicuri ke Robo Factory. Aku isi energi terlebih dahulu dan ketika penuh aku ditelepon oleh ibuku. Dia merasa tidak enak badan, pusingnya kembali dan menyuruhku untuk mencari sesuatu di toko Apu. Aku langsung pergi ke tempat Apu dan menceritakan masalah ibuku. Lalu Apu memberikan earplug. Lalu aku pergi ke Robo Factory dan bertemu dengan robot yang membenci manusia. Aku menyuruhnya untuk mengembalikan kotak perkakas yang dicuri. Let's go. Pukul. Bak. Win. Aku menang dan kotak perkakas tersebut kembali. Aku pulang ke rumah untuk memberikan ibuku earplugs dan akhirnya ibuku bisa tidur. Lalu aku mengembalikan kotak perkakas ke Domino dan dapat kunci Inggris. Lalu membeli makanan agar ketika jadi polisi tidak lapar. Aku kerja dengan baik. Jadi aku dapat panggilan ke Jim Silver. Your first call. Really? Keanu Reeves? Karena ada pelanggan yang komplain. Aku langsung pergi ke sana dan mencari tahu masalahnya. Tapi karena nggak ada solusi, jadi aku mewakilkan Silver dalam pertarungan Rule of Fist. Ternyata orang ini adalah Boris yang sudah mengalahkan aku 2 kali di turnamen. Dan sekarang aku dikalahkan lagi sama dia. Lalu aku memberikan kunci Inggris ke tukang. Dan sekarang Neuro Training Extreme sudah di-upgrade. Isi energi lalu pasang software yang bisa ningkatin gain strength, tapi mengurangi gain 2 stats lainnya. Lalu aku workout, lalu nge-gym, dan pergi tidur. Lalu fight melawan Goro lagi. Lah menang. Lalu challenge Boris lagi. Gak tau kenapa, tapi aku merasa pede. Lalu melatih murid-muridku, lalu workout. Dan kerja jadi polisi, isi tenaga, lalu workout. Dan waktunya untuk fight. Aku bisa membuat dia kewalahan, tapi karena aku knock sekali. Gila. Jadi dia comeback dengan darahnya yang tinggal sedikit. Aku beli alat gym terakhir, lalu workout, isi tenaga, dan kembali mengajar murid-murid. Kali ini ada member baru. Aku kembali challenge orang tadi, lalu Mick muncul untuk memberi tape lagi. Tidur dulu lalu nobar sama Henry. Lalu aku mengambil buff yang bisa ningkatin kebahagiaanku setelah bertarung. Lalu kerja menjadi polisi, lalu tidur dan workout. Pergi ke gym untuk ningkatin stamina, tidur lagi, dan kembali melawan orang ini. Kali ini aku bermain hati-hati. Aku menjaga stamina aku dengan baik. Jadinya aku bisa sustain di pertandingan ini. Yeay! Menang. Aku mengambil skill hook, lalu tidur, mengisi tonusku, tidak lupa melatih murid-murid, lalu kerja dan kerja jadi polisi lagi. Tidur lalu bantuin tukang di gym. Katanya dia kehilangan sesuatu namanya PSPT. Jadinya aku perlu kembali ke Robo Factory untuk mengambil PSPT tersebut dan kembali melawan robot ini. Seperti biasa, aku bisa membantainya dengan mudah. Lalu aku memberikan barang tersebut ke tukang. Dan sekarang Extreme Neuro Training sudah 100% betul. Aku mencoba melatih strengthku. Kembali tidur. Lalu aku kembali fight melawan Goro ini untuk mengambil duitnya.
Menang. Lalu aku challenge Cyberdude seharga $450. Lalu kembali bekerja dan kembali melatih murid-murid. Lalu dapat panggilan dari Mick, katanya ada orang yang sedang ada masalah. Jadi aku harus membantunya. Aku isi energi terlebih dahulu, rematch melawan Boris di gym. Wih. Aku mendapatkan ide karena dia selalu memukulku. Jadi di ronde berikutnya aku menggunakan ability yang mengembalikan damage musuh. Jadi walaupun aku nggak mukul dia, tapi dia mukul diri sendiri. Menang, Cok. Giliran turnamen kalah nanti. Dengan begitu masalah ini selesai. Aku laporan ke surgeon kalau masalahnya sudah selesai dan pekerjaan paperku jadi lebih cepat dan ada buffnya di sini. Lalu ketika aku ingin membeli di tokonya Apu, ada seseorang yang ingin merampok tokonya Apu. Aku langsung memberitahunya kalau dia nggak perlu ngelakuin ini. Lebih baik minta bantuan daripada ngelakuin ini. Wih, kata-kata bijak kita. That's so wise, yo. Yes sir, meh. Why you, some kind of Buddha or something? Oh, no. Ceramah no jutsu. Panjang banget, Cok, omongannya. Lalu tiba-tiba datang 3 preman yang ingin merampok tokonya Apu. This is the robbery, a robbery. Tarung lagi kita lawan manusia-manusia ini. Dengan mudah aku kalahkan anak pang ini. Pukul gua lo yang mati. Ya, lucu, matinya lucu, kalahnya lucu. Orang ini juga. Terakhir. Dan si Matt, orang divisi kedua. 1 lawan 3 menang. Orang ini mengagumiku dan ingin menjadi seperti aku. Jadi aku ajak dia ke gymnya Mick. Hey Mick. Wih, dapat lagi. Sekalian laporan ke Mick dan dia akan datang di latihan selanjutnya. Anjing, emot berotak senku. Anjay. Why you rob store when you can go to the gym? Lalu aku tidur dan dapat telepon dari ibuku tercinta. Dia bilang earplugsnya tidak berfungsi. Lalu aku bilang kalau aku sedang sibuk. Lalu aku workout, lalu kerja jadi polisi. Dapat bonus. Lalu aku dapat panggilan lagi. Kali ini panggilannya dari apartemenku. Kata tetangga ada yang mencurigakan di situ. Mending aku cek langsung. Aku langsung ke sana dan melihat orang yang berpikir dirinya adalah main villain. Aku bilang kalau dia udah bikin masalah, tapi dia masih ngomong-ngomong gak jelas. Aku langsung suruh dia stop, tapi dia tidak memberiku pilihan lain. Jadinya aku bertarung melawan dia. Tarung lagi. Yang ternyata dia adalah salah satu orang dari divisi 2 yang namanya susah disebutin. This is my time to shine. Yes. Aku memborgol tangannya. Lalu aku laporan ke surgeon kalau misiku sudah selesai. Lalu aku diajarkan cara berpatroli yang efektif dan cepat. Caranya dengan mulai berjalan dengan kaki kiri dan bakalan cepat. Lalu aku tidur, workout sedikit, lalu pergi ke gym, membeli osferin, meminumnya, lalu siap untuk bertarung. Aku mau otak-atik buildku terlebih dahulu, lalu siap untuk memukul orang ini. Aku menggunakan spin kick to the body dan hook agar musuhnya cepat tumbang. Bow, menang. Sekarang aku ada di ranking 8. Lalu aku membuka style bertarung, Berserker. Style ini memberikan lebih banyak damage dan menggunakan lebih banyak energi. Kalau aku nggak berusaha menghindar, aku dapat 3 energi. Dan damage naik 25% kalau darahku di bawah 25%. Lalu mengambil destruktor, mengurangi efektivitas blok musuh. Lalu aku mengisi tonusku, lalu tidur, lalu aku pergi ke bawah jembatan. Ngomong dengan avatar kalau aku butuh bantuan. Aku bilang kalau ada sedikit brain overload. Lalu aku membayar $20 untuk menghilangkannya. What the fuck? Anjing gitu doang. Lalu aku bertemu dengan Lil Bobo untuk ngehack pertandinganku selanjutnya. Tapi karena aku sudah profesional dan ngehacknya lebih riskan, jadinya aku harus bayar lebih. Lalu aku ngobrol dengan Noodleman, bilang kalau minyak bikin temanku jadi gila. Lalu aku paksa dia untuk makan. Dan gak terjadi apa-apa. Aku langsung bertemu dengan Henry untuk menanyakan keadaannya. Keadaannya masih buruk, tapi dia masih ingat sesuatu. Dia ingat aku membawakan dia mie. Makuna Hatata, Hakuna Matata.
Lalu setelah itu tiba-tiba gelap, terus pingsan. Gara-gara mie tersebut, Henry gak mau makan apapun lagi, kecuali popcorn. Ya pantesan aja dia pingsan makanan popcorn doang, gimana? Lalu aku bertemu dengan manajer delivery. Dia menawarkanku pekerjaan. Tentu aku iya-iya aja. Pertama, aku harus kirim paket ke Silver, lalu ke Apu, dan terakhir ke kantor polisi. Pertama-tama aku pergi ke tokonya Apu. Dia ingat dia pernah order ini, dan ini adalah sepatu dari Itali. Tapi orderan itu 20 tahun lalu, dan sekarang Apu tidak punya kaki sama sekali. Lalu pergi ke kantor polisi, kasih paketnya, ternyata paket tersebut adalah donat yang diorder 5 tahun lalu. Lalu melatih muridku terlebih dahulu, lalu pergi ke gym Silver, dan memberikan paket tersebut. Silver tidak ingat dia order apa, atau mungkin cuma kesalahan aja, atau mungkin itu adalah timun mutan. Green Giant Monster. Oh my god, lah kok dia ngomong? Atau mungkin temannya Silver yang bernama Gold yang order. Aku langsung kembali ke tempat manajer, lalu aku dapat delivery license. Jadi aku nggak perlu bayar bis kemanapun. Aku pergi tidur, lalu kerja lagi, makan di rumah dan kembali menjadi polisi, patroli dan mengerjakan paper. Pergi ke gym sebentar, lalu pergi tidur. Nge-gym lagi, isi tenaga, lalu minum potion. Lalu bertarung melawan Cyberdude lagi. Sekarang aku menggunakan style bertarung berserker. Dengan gaya bertarung yang baru tersebut, aku bisa membantai musuhku sampai tidur. Boom! 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 Lalu aku dipanggil oleh Barry. Dia bilang kalau aku melewati liga ini dengan baik. Nice and slow. Lalu Barry minta bantuan. Barry mencurigai kalau liganya terdapat orang yang curang dan berusaha untuk menangkap salah satu dari mereka dan berusaha juga untuk mengungkap sampai ke akar-akarnya. Lalu aku disuruh berbicara kepada Lil Bobo. Siapa tahu dia punya alat yang bisa mendeteksi orang yang curang. Aku samperin si Lil Bobo dan menceritakan keluhan Barry kepadanya dan meminta alat yang bisa mendeteksi orang curang. Tapi dia minta bantuanku juga. Dia meminta bantuan yang berhubungan dengan ayahnya. Katanya ayahnya si Lil Bobo ini sering keluar malam-malam. Jadi aku harus membututinya. Kalau permasalahannya sudah selesai, aku akan dapat alatnya. Aku langsung pergi ke tempatnya Bobo dan melihat dia keluar dari kebunnya. Aku mengikutinya sampai keliling kota. Ya ampun, gini. Muter. Lah ke rumah Henry. Bobo ternyata pergi ke rumahnya Henry. Dan aku mendengar Bobo dan Henry berteriak sangat kencang. Nonton film, Cok. Oh no, they kill Henry. Nonton film anjay. Nah kan nonton film. Nonton Jojo, Cok. Dio Brando ini. Nah kan Jojo Jotaro nih. What the hell. Aduh gak fokus kan gue. Lalu aku bertanya apa yang terjadi pada mereka. Ya mereka cuma jawab kalau mereka lagi nonton anime terbaik sedunia. Konodio dah anjay. Aku langsung laporan ke Lil Bobo kalau ayahnya cuma pergi ke rumah Henry dan kesana cuma buat nonton anime. Jadi dengan begitu aku mendapatkan alat tersebut. Aku langsung jalan kaki membawa kotak tersebut dan bertemu dengan wanita misterius. Lah, siapa ini? Waduh, maaf Neng. Hehe. Sini. Oh. Sorry. Merasakan percikan cinta. Anjas. Wih, nengok ke belakang. Lah, kok ditangkap? Dan aku harus cari tahu tentang dia. Aku langsung laporan ke Barry, lalu menceritakan perempuan yang ditangkap tadi. Lalu Barry menyuruhku untuk melupakannya, tapi aku tetap akan menyelamatkannya. Lalu Barry menyuruhku untuk latihan aja. Lalu ketika aku ingin berjalan pulang, ada suara misterius. Dan itu tidak terjadi sekali, terjadi 2 kali. Aku langsung pulang, lalu mendapatkan telepon dari orang tidak dikenal. Panggilan tersebut memanggil nama seseorang, yaitu Juliet, mungkin perempuan yang ditangkap barusan. Aku langsung bilang kalau tadi kami sempat tabrakan, terus dia ditangkap. Lalu dia nanya aku siapa, padahal kan dia yang nelpon.
Lalu dia bilang kalau aku masuk channel yang orang-orang gak tahu. Lalu dia butuh akses ke chipku. Karena aku gak ngerti apa-apa, jadi aku gak tahu passwordnya. Lalu aku tanya kenapa perempuan tadi diculik dan siapa kamu. Lalu jaringannya diputus. Mysterious Void. Aku kembali workout, lalu challenge fight. Aku kembali tidur, lalu melatih murid-murid. Lalu Mick memberitahu mimpi buruk seorang coach, yaitu murid-muridnya yang lemah. Apa gunanya coach yang kuat, tapi kalau murid-muridnya pada culun semua? Jadi kekuatanku tidak terbatas jika aku menginspirasi seseorang. Lalu Mick minta bantuan untuk ngurusin salah satu ghetto di Tower Hall, tapi yang sekarang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Lalu ketika aku ingin membeli makanan, aku bertemu dengan perempuan yang disekap tadi, tapi versi hologramnya. Aku bertanya kepadanya apakah dia ingat aku. Dia ingat kalau kita pernah tabrakan. Aku tanya apa yang terjadi pada dia, tapi dia bilang dia cuma diantar pulang. Lalu aku memberitahunya kalau kawan dia dan organisasinya khawatir pada dia. Lalu dia jawab kalau dia nggak punya kawan dan nggak pernah ditangkap. Lalu aku menyebut nama Juliet. Dia berhenti sebentar, lalu langsung pergi lagi. Lalu aku mengambil skill Take Aim untuk mengurangi kesempatan musuh untuk dodge. Lalu aku pergi ke depan menara dan melihat dua orang yang sedang ngobrol. Yang satu ngeluh tentang hutang, yang satunya mabuk karena hidupnya menyebalkan. Lalu orang gondrong ini mengajak untuk pergi ke klub. Ketika orang botak ini ingin pergi, aku bilang kalau dia itu kuat. Dan di klub itu cuman ada kesedihan dan penyesalan. Aku meyakinkan dia untuk tidak menjadi dirinya yang sekarang. Dan si orang mabuk ini marah. Ternyata dia salah satu orang di divisi kedua juga. Bertarung. Aku langsung memberinya pelajaran karena sudah ngajak orang untuk berbuat maksiat. Langsung mati. Wow. Orang mabok tersebut memohon ke si botak untuk jangan ninggalin dia. Tapi si botak sudah tersadarkan. Aku langsung mengajaknya ke tempat Mick sekalian laporan. Dan si botak berterima kasih. Aku isi tenaga dan sign in. Ayo lawan orang yang tadi ternyata. Ini. Yaudah, menang lah nanti. Lalu workout dan kerja jadi polisi, ngerjain paper dan patroli. Lalu aku dapat panggilan bertugas lagi untuk pergi ke nightclub. Katanya ada kekacauan di sana. Aku langsung disuruh pergi ke sana. Aku isi tenaga terlebih dahulu dan langsung pergi ke sana. Orang mabok ini lagi. Dan bertemu dengan orang mabok tadi yang sedang bikin masalah di klub ini. Aku berusaha untuk menghentikannya, tapi dia malah ngajak ribut. Ini breakthrough. Karena sudah pernah ngalahin dia, jadi pertandingan ini aku menangkan dengan mudah. Menang. Aku langsung laporan ke surgeon, lalu pergi nge-gym, isi tenaga, lalu neuro training sampai otakku overload. Aku langsung minta bantuan ke avatar dan fight melawan orang mabok tadi. Dan ini ketiga kalinya aku menang melawan dia. Lalu aku dipanggil oleh Barry. Dia menyuruhku untuk mencari film detektif yang bagus. Dan aku tahu orang yang tepat. Aku langsung ke rumah Henry dan melihat Bobo dan Henry sedang menonton film fitness. Hey yo, what the fuck? Aku minta video tape dari Henry. Dan aku sadar pemeran di film tersebut adalah Ruth, salah satu petarung di Silver League. Lalu aku beri tape video itu ke Barry. Lalu aku workout dan melatih murid-muridku. Workout lagi dan unlock inventory, kerja jadi polisi, dan neuro training. Dan sebelum hari ke-100 berakhir, aku tutup dengan turu. Thanks for watching and to be continued. Anjas.